Mediasi kedua, terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan PT Indoverin Jaya terhadap salah satu karyawannya, kembali berakhir tanpa kesepakatan. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kota Probolinggo menjelaskan, mediasi kedua yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo tersebut disepakati sebagai mediasi terakhir oleh kedua belah pihak. Dalam hasil mediasi, SPSI menegaskan menolak PHK yang dinilai dilakukan secara sepihak terhadap karyawan bernama Muhammad Abduh Rofi Kosyah. PHK tersebut didasarkan pada tuduhan pelanggaran berat, termasuk dugaan membocorkan rahasia perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Namun hingga mediasi kedua berlangsung, pihak manajemen PT Indoverin Jaya dinilai belum mampu menunjukkan bukti otentik atas tuduhan pelanggaran yang disampaikan. Oleh karena itu, SPSI tetap pada sikap menolak PHK, sementara pihak perusahaan tetap pada keputusannya untuk memberhentikan karyawan tersebut. Dengan tidak tercapainya kesepakatan, SPSI Kota Probolinggo menyatakan akan menunggu anjuran resmi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai mediator. Selanjutnya, SPSI memastikan akan membawa perkara ini ke ranah perselisihan hubungan industrial. SPSI juga berharap anjuran yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bersifat objektif, tidak memihak pengusaha maupun pekerja, serta sesuai dengan regulasi dan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, DPCK SPSI akan mengembangkan kasus ini terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen PT Indoverin Jaya, termasuk dugaan pencemaran nama baik, tidak dibayarkannya upah, serta pelanggaran lain yang dapat dibawa ke pengadilan hubungan industrial maupun dilaporkan ke instansi terkait, termasuk kepolisian. Hingga saat ini, proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan tersebut masih menunggu anjuran resmi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo. Ketua DPCK SPSI, Donald Finalio Boy, menegaskan bahwa pengusaha tidak boleh melakukan PHK semena-mena kepada karyawan tanpa adanya bukti kesalahan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua diatur oleh undang-undang. PHK sepihak itu menciderai hati kami kaum buruh, ini tak boleh dibiarkan. Semua perusahaan pemilik modal asing atau PMA di Kota Probolinggo harus taat aturan Undang-Undang Tenaga Kerja, jangan seenaknya, karena kami tidak akan biarkan semua itu terjadi. Kita ketemu di PPHI, tegas Donald, geram. Tim Mega TV melaporkan. Ya, hari ini kita melakukan proses tahapan mediasi kedua dan kami menyepakati ini adalah mediasi yang terakhir, dan pada hasil dari mediasi kedua ini kami kedua belah pihak belum menemukan sebuah kesepakatan atas sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak menurut kami atas klien kami Saudara Abduh atas tuntutan melakukan pelanggaran mendesak atau pelanggaran berat. Hari ini sampai dengan hari ini kami meminta bukti otentik atas pelanggaran yang disangsikan, sehingga sampai hari ini dari pihak manajemen PT Indoverin Jaya menurut kami belum bisa membuktikan akan kesalahan yang disampaikan, bukti pelanggaran yang ditimbulkan terhadap membocorkan rahasia perusahaan dan juga kerugian yang ditimbulkan atas apa yang dilakukan oleh Saudara Abduh. Sehingga hari ini kesepakatannya adalah bahwa kami tetap menolak PHK yang dilakukan. Kemudian dari pihak manajemen Indoverin Jaya juga tetap melakukan PHK, tidak mau merubah keputusan apa yang disampaikan. Jadi hari ini kami siap untuk menunggu hasil anjuran dari pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, untuk kemudian kami akan lanjutkan ke perselisihan hubungan industrial, perselisihan hubungan antara pengusaha dengan karyawan. Dengan kondisi seperti ini, kami berharap dari pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
sebagai lembaga instansi pemerintah yang tidak memihak ke salah satu pihak, tidak memihak pengusaha dan tidak memihak pekerja, kami berharap anjuran yang akan muncul sesuai dengan regulasi tahapan yang sudah kami lalui. Artinya kami berharap anjuran itu benar-benar melalui pemikiran kebijakan dan juga menulis anjuran itu adalah sesuai dengan apa yang sudah terjadi, sesuai dengan yang dicanangkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja di Indonesia. Untuk selanjutnya, kami akan melalui proses ini sampai nanti anjuran muncul dan kami akan tetap sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian pengembangan dari kasus ini kami nanti akan menggiring permasalahan terhadap pasal-pasal yang mengikutinya, menyertainya, yang diantaranya adalah pencemaran nama baik, kemudian tidak membayarkan upah, dan juga hal-hal yang lain yang bisa kami bawa ke dalam peraduan ke pengadilan maupun ke kepolisian. Jadi langkah selanjutnya kami akan kembangkan kasus ini, kami laporkan ke instansi-instansi terkait atas pelanggaran pada pasal-pasal yang mengikutinya. Terima kasih.